semuanya, kembali lagi di channel aku, Salma Adawiyah. Di video aku kali ini aku akan membahas tentang 7 masjid terbesar di Indonesia. Jadi selama bulan Ramadan kali ini aku insya Allah akan membahas tentang masjid-masjid yang ada di Indonesia. Setiap hari Kamis ini aku akan membahas tentang 7 masjid terbesar, terus 7 masjid terunik, tertua, bahkan juga 7 masjid tercantik di Indonesia. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya tentang 7 masjid terbesar di Indonesia. Masjid terbesar di Indonesia yang pertama adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal ini berada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Indonesia, bahkan juga menjadi masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Letak Masjid Istiqlal ini sangat strategis, yaitu berada di pusat kota Jakarta. Luas masjid ini mencapai 9,5 hektar dan memiliki tinggi 96 meter. Masjid Istiqlal ini dapat menampung sekitar 200.000 jemaah. Masjid ini dibangun sekitar tahun 1951. Pembangunan masjid ini merupakan gagasan dari presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno, dengan sedangkan arsitek bangunannya adalah Bapak Frederick Silaban. Masjid terbesar kedua yaitu adalah Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid Al-Akbar terletak di Surabaya, tepatnya di Jalan Pangisangan, Surabaya. Proses pembangunan masjid ini dimulai dari tahun 1963 sampai dengan 1968. Arsitektur dari Masjid Al-Akbar ini menggunakan gaya Melayu, Arab, Turki, dan India. Jadi tidak heran jika dilihat sekilas Masjid Al-Akbar ini mirip dengan Taj Mahal di India. Orang yang merancang berdirinya Masjid Al-Akbar ini adalah Bapak Presiden Soekarno. Masjid Al-Akbar ini memiliki luas sekitar 22.300 km persegi dengan lebar kurang lebih 128 meter dan juga panjangnya mencapai 147 meter. Dengan luas masjid yang begitu luas, Masjid Al-Akbar ini dapat menampung sekitar 60.000 jamaah. Masjid terbesar ketiga di Indonesia adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman terletak di Kota Banda Aceh. Pada saat tahun 2004, saat Aceh diterjang oleh tsunami, Masjid Raya Baitur Rahman adalah bangunan satu-satunya yang selamat dari terjangan tsunami tersebut. Masjid Raya Baitur Rahman ini dibangun pada tahun 1612. Masjid ini mengadopsi gaya arsitektur dari Kesultanan Turki Utsmani. Total luas area Masjid Raya Baitur Rahman ini mencapai sekitar 31.000 meter persegi, sedangkan luas bangunannya hanya mencapai 4.000 meter persegi. Masjid Baitur Rahman ini dapat menampung sekitar 13.000 jamaah.
Selanjutnya adalah Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid Islamic Center ini terletak di Samarinda. Masjid ini memiliki luas sekitar 43.500 meter persegi. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar kedua di Asia Tenggara. Jika dilihat sekilas, kubah masjid ini terlihat seperti Hagia Sophia yang berada di Istanbul. Masjid Islamic Center Samarinda ini dapat menampung sekitar 10.000 jamaah. Masjid terbesar di Indonesia selanjutnya adalah Masjid Al-Irsyad Bandung. Masjid Al-Irsyad ini terletak di Bandung. Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dengan arsitek Ridwan Kamil. Untuk luas Masjid Al-Irsyad ini diperkirakan mencapai 1 hektar. Masjid ini dapat menampung sekitar 1.500 jamaah. Masjid terbesar selanjutnya adalah Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah ini terletak di Semarang. Masjid ini memiliki luas area sekitar 10 hektar. Masjid ini dibangun pada tahun 2002. Untuk arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah ini mengadopsi gaya Jawa dan Yunani. Untuk bagian dalam Masjid Agung Jawa Tengah ini setidaknya dapat menampung sekitar 15.000 jamaah, sedangkan bagian luarnya dapat menampung setidaknya sekitar 10.000 jamaah. Masjid terbesar ketujuh di Indonesia di video ini adalah Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Masjid Agung Tuban ini terletak di Tuban, Jawa Timur. Masjid ini memiliki luas sekitar 3.565 meter persegi. Dengan luasnya ini, setidaknya Masjid Agung Tuban ini dapat menampung sebanyak 2.000 jamaah. Masjid Agung Tuban ini diresmikan pada tahun 1987. Masjid ini memiliki gaya arsitektur Timur Tengah, India, dan juga Eropa. Sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share video ini. Dan juga untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang akan aku upload di setiap harinya. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya dan dadah.